Baik, pemirsa kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Dustin dan Pramita Equity Analyst dari Philip Securitas. Ya, Mas Dustin, kita akan lanjutkan kembali perbincangan big caps yang tadi sempat tertunda ya, Mas ya. Iya. Ya, bagaimana menurut Anda begitu dengan rencana untuk private placement begitu atau menerbitkan 4 miliar saham baru begitu ya tentunya dengan nilai nominal Rp100 per lembar saham. Bagaimana Anda melihat dengan PE ratio 87 kali market cap yang 5 triliun untuk BCAP? Silakan. Ya, mungkin pertama saya mencermati tujuan ya Ya, dari private placement yang dilakukan oleh BCAP. Kalau saya lihat dengan keterbukaan informasi yang dikeluarkan oleh emiten, penerimaan dana dari private placement sendiri itu digunakan untuk pengembangan bisnis layanan keuangan digital ya, untuk perseroan dan juga entitas atau anak usahanya dari BCAP. Dan kalau saya melihat ya dengan lingkungan perbankan ini ya yang sedang fokus untuk mengembangkan layanan digital dan juga memperbaiki infrastruktur yang akan menunjang dari layanan digital tersebut. Saya rasa mungkin ini satu langkah yang cukup baik ya dari BCAP untuk bertahan ya di dalam persaingan di sektor perbankan. Ini cukup baik juga kalau saya melihat untuk arah keputusan dari private placement-nya. Namun baik. kalau saya lihat di sini ya mungkin dari segi teknikal ya, mungkin bisa bisa dicermati juga ya, kalaupun memang nanti ada kenaikan harga ya, karena memang beberapa bank sudah merasakan adanya kenaikan harga ya dari isu-isu bank digital, jadi mungkin bisa dimanfaatkan juga ya, namun perlu diwaspadai karena memang pergerakan dari BCAP ini masih sangat fluktuatif ya, Pak Pras, seperti itu. Baik, itu dia. Dengan peluang seberapa jauh juga BCAP bisa mengalami penguatan menurut Anda? Ada resisten support yang mungkin perlu dicermati begitu? Ya, untuk resisten ya, pertama atau level yang bisa dicermati mungkin ada di sekitaran level 162 ya. Wow, masih menarik ya, sekarang di level 122. Ya, mungkin ini masih satu peluang ya untuk penguatan dari BCAP dengan langkah yang cukup baik ya. Kalau untuk saat ini saya melihat dengan apapun ya langkah untuk pengembangan layanan digital, perbankan digital itu di beberapa emiten ya dihargai oleh si investor ya dengan kenaikan harga. Baik, rekomendasi untuk masuk misalnya current price boleh kita hajar kanan atau tunggu ada turun dikit? Mungkin bisa dilakukan juga ya untuk current price. Namun kalaupun nanti investor ataupun trader mau mencari harga yang lebih baik lagi karena memang stokastik menunjukkan adanya tanda-tanda mungkin masih ada pergerakan yang akan turun, saya juga sarankan juga ya untuk mungkin bisa dicermati kalaupun investor ataupun trader punya kesabaran yang cukup lah, seperti itu. Baik, itu dia untuk BCAP, KIJA dan Mayora yang sudah kita bahas tadi. Pilihan investasi juga kami serahkan kepada Anda pemirsa IDX. Dan sekarang rekomendasi saham pilihan nih. Tadi sudah disampaikan ada TOWR, kemudian TBIG dan LPPF. Tower. Kita lihat TOWR Sarana Menara Nusantara hari ini. TOWR sedang mengalami penguatan 1,5% ini Mas Dustin di 1.350. Ya, jadi salah satu alasan ya kenapa rekomendasi untuk saham TOWR di perdagangan hari ini karena pertama dari sisi teknikal, TOWR di Jumat kemarin sudah membentuk dan menyentuh level dynamic support ya di EMA 24 hari dan memang plastik sudah walaupun belum menunjukkan adanya sinyal yang lebih confirm lagi ya karena masih bergerak turun, namun sudah bergerak mendekati level jenuh jual. Baik. Saya rasa ini bisa dimanfaatkan ya karena memang ada peluang penguatan untuk kedepannya. Dan jangka panjangnya pun TOWR masih dalam fase bearish continuation, jadi saran untuk trading di TOWR mungkin bisa dicermati ya level
dynamic resistance atau mungkin di dynamic support atau mungkin di supportnya ya, classic supportnya itu bisa dimanfaatkan untuk ambil, kemudian mungkin nanti bisa dicermati ya untuk penguatannya. Support resisten di level berapa aja Dono untuk Sarana Menara Nusantara atau TWR? Oke, mungkin untuk resisten ya atau target price pertama mungkin ada di 1375. Kemudian target price kedua kalau level tersebut ditembus mungkin ada di 1395 dan untuk stop loss kami sarankan di 1280. Baik, range-nya 1280 sampai dengan 1375 terdekat ya. Berarti kalau misalnya tembus, karena kita lihat hari ini kenaikannya makin tinggi 1,88%, bisa peluang ke 1375 kemudian tembus di 1395 untuk TOWR. Bagaimana dengan TBIG yang hari ini justru berbanding terbalik dengan TOWR? Ya, mungkin sama ya dengan TOWR karena memang secara teknikal TBIG ini sedang mencoba ya menguji level dynamic support dan kalau untuk indikator kalau saya lihat TBIG ini lebih cukup confirm ya adanya pembalikan arah untuk hari-hari ke depannya ya daripada TOWR tadi dari sisi stokastik. Seperti itu. Baik, berarti cenderungan masih akan turun dulu atau gimana, Mas? Mungkin kalau ada koreksi ya yang terjadi hari ini, itu bisa dimanfaatkan ya untuk mendapatkan harga yang lebih baik lagi ya. Oke. Di level berapa nih kalau mau the best entry lah yang Anda sarankan? Saya melihat di sini masih at current price masih layak ya untuk dikoleksi mungkin. Berapa level untuk entry-nya, Mas? Sorry. Iya. Mungkin kalau dicermati ya dengan adanya pelemahan di hari ini saya rasa dengan pelemahan ini bisa dimanfaatkan ya karena memang pertama saya sebenarnya merekomendasikan di 3160 ya penutupan 3180 atau penutupan hari kemarin, namun dengan adanya pelemahan yang terjadi hari ini di mungkin sekitaran 3130 itu bisa layak juga ya, udah mulai layak untuk dikoleksi juga. Wow, berarti level sekarang dong, 3130 pas banget nih. Iya, betul. Jadi bisa dimanfaatkan ya dengan adanya pelemahan ini. Baik, itu dia untuk entry level TBIG, level current price di tengah pelemahan saat ini. Nanti rebound-nya nih yang menarik. Seberapa jauh dan seberapa menarik dibandingkan dengan TOWR tadi? Kalau saya melihat secara teknikal untuk TBIG itu ada di 3.360 untuk target price pertama. Dan mungkin kalau nanti target price pertama sudah dicapai, target price kedua ada di 3440. Kalau untuk loss-nya kami sarankan ada di 3080 ya. Baik, itu dia stop loss 3080. Tapi ini lebih kepada untuk short term trading dulu ya atau bagaimana? Iya, bisa dimanfaatkan untuk short term trading, namun kalau ada pandangan lebih panjang, saya juga menyarankan juga ya karena TBIG masih dalam fase bullish yang mungkin masih akan berlanjut ya. Oke, baik, itu dia masih akan berlanjut. Singkat saja, selanjutnya LPPF bagaimana? Kalau untuk LPPF juga secara historikal ya dengan adanya pergerakan harga yang cenderung akan berbalik arah ketika harga mencapai EMA 90 ditambah stokastik yang sudah bergerak crossing di area oversold, saya rasa ini jadi pertanda ya yang cukup baik untuk LPPF menguat ya. Oke, lantas apakah current price boleh masuk nih, sudah mulai stagnan di 1865 tadi sempat turun? Saya rasa dengan adanya pergerakan harga yang masih cukup ini ya cenderung melemah ya, bisa dimanfaatkan juga untuk buy on weakness ya Pak Pras. Oke, buy on weakness di level berapa Mas? Tunggu supportnya. Mungkin selama LPPF tidak tembus level stop loss-nya ya, jadi saya sarankan juga untuk baik ya untuk di level berapapun ya, ketika memang melemah itu masih layak juga untuk dikoleksi ya. Oke. Itu lantas potensial upside nih rebound-nya LPPF sampai sejauh mana? Target price pertama di 2150, kemudian target price kedua 2260. Dan untuk loss-nya di 1780 ya, karena itu sudah tembus level dynamic support, jadi kami khawatirkan ada pelanjutan bearish. Baik, itu dia range-nya yang perlu diperhatikan 2150 sampai dengan 2260. Sebenarnya level-level sekarang oke sih kalau kita bisa ngelihat
peluang cuan yang bisa didapatkan dari beberapa saham pilihan yang Anda rekomendasikan, TWR, TBIG, kemudian LPPF Bu ya Mas Dustin ya. Betul Pak Pras. Baik Mas Dustin, terima kasih banyak atas informasi dan analisis serta rekomendasi yang sudah Anda berikan untuk pemirsa IDX. Tentu semoga bermanfaat bagi para traders maupun investor dalam menyikapi perdagangan hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali Mas Dustin dan stay healthy Mas. Terima kasih banyak Pak Pras. Baik. Ya pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Dustin Dana Pramita dari Philips Sekuritas Indonesia. Di segmen berikutnya kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik untuk Anda.